Jumpa lagi para penggila informasi militer dunia. Nah, kali ini kita akan membahas kapal selam Atanamus tanpa awak buatan anak bangsa yang bisa mensejajarkan kita dengan negara maju pembuat kapal selam lainnya, seperti Amerika, Jerman, Rusia, Cina, Korea Selatan, dan Prancis. Sari berita akan disampaikan rekan kami, Rania Nabila. Silakan rekan Rania. Indonesia baru saja mencatat sejarah besar di lautan dunia. Untuk pertama kalinya, negeri ini berhasil menembakkan torpedo dari kapal selam otonom buatan anak bangsa, KSOT atau Kapal Selam Otonom Tempur. Dengan keberhasilan ini, Indonesia resmi bergabung dengan klub elit dunia bersama Amerika Serikat, Rusia, dan Cina, negara-negara superpower yang punya teknologi kapal selam tanpa awak berkemampuan tempur mandiri. Uji coba bersejarah ini dilakukan pada 30 Oktober 2025 di perairan Koarmada II, Surabaya, Jawa Timur. Momen penting ini disaksikan langsung secara daring oleh Presiden Prabowo Subianto dari Jakarta. Sementara di lokasi, hadir Menteri Pertahanan Syafri Syamsuddin, Panglima TNI Jenderal Agus Subianto, dan Kepala Staf Angkatan Laut Laksamana Muhammad Ali, bersama Direktur Utama PT PAL Indonesia, Kaharudin Jenot. Dari Geladak KRI Suharto 990, seluruh proses dimulai dengan pemeriksaan kesiapan penuh. Sebuah torpedo latihan jenis Piranha tanpa hulu ledak dimuat ke KSOT hanya dalam waktu 30 menit, menunjukkan efisiensi sistem pengisian ulang kapal selam buatan Indonesia ini. Setelah menyelam dan dikendalikan dari Autonomous Submarine Command Center ASCC milik PT PAL, KSOT menjalankan serangkaian manuver, mulai dari penyelaman periskop, perubahan kecepatan, hingga peluncuran torpedo. Torpedo pun dilepaskan dalam kondisi semi terendam dan melaju sejauh 250 meter. Meskipun belum mengenai target, sistem peluncur dan propulsinya bekerja dengan sempurna. Tanda bahwa teknologi dasar tempur bawah laut ini telah matang. Laksamana Muhammad Ali menegaskan, torpedonya sudah berhasil keluar dari peluncur. Nantinya, jika dilengkapi sensor, torpedo ini akan mencari targetnya sendiri. Sementara Menhan Syafri Syamsuddin menyebut, ini adalah peluncuran perdana KSOT dan torpedo pertama yang dibuat oleh anak-anak bangsa di PT PAL. 100% karya Indonesia. Proyek KSOT sendiri lahir dari visi Kementerian Pertahanan sejak 2022 untuk membangun kemandirian industri pertahanan nasional. PT PAL Indonesia dengan pengalaman panjang dari proyek Scorpène Class bersama Prancis dan Changbogo Class dari Korea Selatan ditugaskan mengembangkan kapal selam tanpa awak generasi baru. Dukungan teknologi datang dari kerjasama dengan DIL Defense Jerman, khususnya di bidang rudal bawah laut dan sistem integrasi. Puncaknya, pada 5 Oktober 2025, prototip KSOT 008 tampil perdana di Parade HUT TNI ke-80, membuat banyak pengamat militer dunia terkejut. KSOT 008 memiliki bobot 37 ton, panjang 15 meter, dan bisa menyelam hingga kedalaman 350 meter. Ditenagai baterai litium-ion yang senyap dan tahan lama, kapal ini dapat beroperasi hingga 72 jam di bawah air, bahkan 6 bulan dalam misi jarak jauh. Sistem navigasinya didukung kecerdasan buatan AI yang mampu bekerja di lingkungan tanpa GPS, menggunakan inertial navigation system dan terrain correlation algorithm, teknologi yang hanya dimiliki segelintir negara. KSOT juga dikendalikan lewat Pusat Komando Bawah Laut Otonom ASCC yang bisa mengatur misi hingga jarak 320 km. Setelah uji coba sukses, Kementerian Pertahanan Indonesia menargetkan produksi 30 unit KSOT hingga tahun 2026 dengan nilai proyek mencapai $1 miliar Amerika Serikat. Kapal-kapal ini akan ditempatkan di titik-titik strategis, Selat Sunda, Lombok, dan Makassar, jalur perdagangan dan militer paling sibuk di dunia. Dengan kehadiran KSOT, TNI AL bisa memantau laut secara terus-menerus tanpa mempertaruhkan nyawa awak kapal. Ini adalah langkah besar menuju doktrin pertahanan laut modern, Trisula Perisai Nusantara, perlindungan 3 lapis di udara, permukaan, dan bawah laut.
KSOT dikembangkan dalam 3 varian utama. Varian pengintai atau surveillance varian serang sekali jalan atau one-way attack atau kamikaze KSOT, membawa bahan peledak untuk menghancurkan kapal musuh atau pelabuhan lawan. Dan varian peluncur torpedo atau torpedo launch varian. Tulang belakang tempur KSOT mampu membawa hingga 6 torpedo berat atau rudal anti kapal seperti Exocet. Dengan kemampuan ini, KSOT bisa melaksanakan misi anti kapal selam, hingga peperangan elektronik secara otonom. Keunggulan terbesar KSOT adalah biayanya yang jauh lebih murah dibanding kapal selam konvensional. Dengan harga hanya sebagian kecil dari kapal selam berawak, Indonesia bisa membangun armada bawah laut besar untuk patroli dan pertahanan di seluruh wilayah maritim. Ini adalah strategi deterrence asimetris, menghadirkan kekuatan besar dengan biaya minimal. Tak heran, setelah uji coba ini, Filipina dan Malaysia mulai menunjukkan minat membeli varian KSOT versi ekspor. Keberhasilan ini bukan hanya pencapaian teknologi, tapi juga pernyataan tegas Indonesia kepada dunia bahwa bangsa ini mampu mandiri, mampu berinovasi, dan siap menjadi kekuatan maritim baru di Indo-Pasifik. KSOT bukan sekedar kapal selam tanpa awak. Ia adalah simbol kebangkitan industri pertahanan Indonesia, simbol tekad untuk menjaga kedaulatan di setiap jengkal laut Nusantara. Dengan KSOT, Indonesia memasuki babak baru dalam sejarah militernya. Babak di mana laut Nusantara dijaga bukan hanya oleh manusia, tapi juga oleh kecerdasan buatan karya anak bangsa. Inilah tonggak lahirnya kekuatan laut masa depan Indonesia. Real Media Sosial melaporkan. Jangan lupa like, komen, share, dan subscribe agar kamu tak ketinggalan berita dan analisis terbaru seputar dunia alutsista dan pertahanan Indonesia.